Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Arfan Ma'ruf dengan NIM 53114220084. Untuk tugas UTS Big Data kali ini saya akan menjelaskan mengenai software Apache Hadoop, mulai dari pengertian, cara kerja, dan juga contoh penggunaannya. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Apache Hadoop, dan yang kedua ada arsitektur dari Apache Hadoop, yang ketiga kelebihan dan juga kekurangan Apache Hadoop, yang keempat cara kerja Apache Hadoop, dan yang kelima contoh penggunaan dari Apache Hadoop. Yang pertama, apa itu Apache Hadoop? Apache Hadoop adalah kerangka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan pemrosesan terdistribusi kumpulan data besar yang sangat andal menggunakan model pemrograman sederhana. Hadoop yang terkenal dengan skalabilitasnya dibangun pada klaster komputer komoditas, sehingga memberikan solusi hemat biaya untuk menyimpan, memproses data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dalam jumlah besar, tanpa persyaratan format. Lalu selanjutnya, untuk arsitektur dari Apache Hadoop sendiri, framework-nya terdiri atas 4 modul, yaitu yang pertama ada Hadoop Distributed File System atau HDFS, yaitu sebuah sistem file yang terdistribusi khusus dari Apache Hadoop. Lalu yang kedua ada Hadoop MapReduce, yaitu sebuah algoritma untuk mengolah data skala besar dengan komputasi yang terdistribusi. Lalu yang ketiga ada Hadoop Yarn, yaitu sebuah platform resource management yang bertanggung jawab untuk mengelola resource dalam cluster dan scheduling. Lalu yang keempat ada Hadoop Common, yaitu libraries dan utilities yang dibutuhkan oleh modul-modul Hadoop lainnya. Selanjutnya untuk kelebihan dari Apache Hadoop sendiri, Hadoop merupakan software open source sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan. Lalu Hadoop dapat menampung data dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan untuk kekurangan dari Apache Hadoop sendiri, untuk algoritma MapReduce hanya bisa berjalan secara serial untuk mengolah data. Artinya tidak bisa dilakukan pemrosesan data secara paralel. Lalu MapReduce juga hanya bisa berjalan dalam batch atau secara periodik dan tidak bisa terus-menerus secara real time. Hal ini membuat MapReduce tidak bisa mengolah data dalam bentuk streaming, misalnya data tweet dari Twitter. Lalu untuk cara kerja Apache Hadoop, yaitu yang pertama mulai dari cara kerja HDFS atau Hadoop Distributed File System, merupakan sistem file terdistribusi yang menyimpan data di banyak node komputer dalam cluster Hadoop yang dibagi menjadi blok-blok besar yang biasanya 128 MB atau 256 MB dan disimpan di node yang berbeda untuk menyediakan redundansi dan keandalan. Dan setiap blok data tadi direplikasi tergantung eh, pemrogramannya biasanya 3 kali untuk mencegah kehilangan data jika salah satu node gagal. Lalu yang selanjutnya, cara kerja dari MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman dan platform komputasi yang digunakan untuk memproses data besar secara paralel. Proses MapReduce sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu map dan reduce. Untuk proses map, data input dipartisi dan diproses secara paralel oleh banyak node. Fungsi map mengubah data input menjadi pasangan kunci nilai. Sedangkan untuk fungsi reduce, output dari tahap map kemudian dikumpulkan dan digabungkan untuk menghasilkan output akhir. Fungsi reduce mengambil pasangan kunci nilai yang dihasilkan oleh fungsi map dan menggabungkan nilai-nilai dengan kunci yang sama. Selanjutnya, untuk cara kerja dari Yarn. Pada Hadoop versi 1, belum ada Yarn. Yang ada adalah job tracker yang mengelola sumber daya cluster dan menjadwalkan pekerjaan MapReduce. Dan ada task tracker yang menjalankan tugas map dan reduce pada node individu. Dan pada Hadoop versi 2 dan seterusnya sampai saat ini, baru muncul Hadoop Yarn yang menggantikan job tracker dan task tracker. Yarn sendiri merupakan kependekan dari Yet Another Resource Negotiator. Resource Manager mengelola sumber daya di seluruh cluster, sementara Node Manager mengelola sumber daya di node individu. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan Apache Hadoop, yaitu program word count menggunakan Hadoop MapReduce. Jadi program ini bisa menghitung frekuensi dari tiap-tiap kata dalam sebuah file teks. Sebelum kita masuk ke contoh penggunaan, kita masuk ke cara menginstal Apache Hadoop terlebih dahulu. Yang pertama, kita mulai dari menginstal Java Development Environment-nya untuk sebagai editor dari program Hadoop sendiri. Untuk Java Development Kit sendiri bisa di-download secara gratis, bisa dicari di Google. Saya mencari versi 1.8, lalu muncul paling atas
Lalu saya mendownload versi Windows kali 64. Selanjutnya, setelah itu kita menginstal Java Development Kit-nya. Setelah diinstal, kita masuk ke sistem environment variable. Di sini kita memasukkan variabel sistem dari Java. Nah, di sini kita masuk ke environment variable. Lalu pada menu ini kita tambahkan, yaitu variabel name-nya adalah Java Home. Lalu variabel value-nya adalah direktori dari instalan Java. Untuk saya menginstalnya di program files. Maka direktorinya adalah pada Java, lalu JDK 180202. Direktori ini kemudian di copy, lalu dimasukkan ke sini. Setelah itu oke. Namun di sini saya sudah memasukkannya ini. Lalu setelah dimasukkan, masuk ke pad, lalu edit untuk menambahkan padnya. Di sini setelah masuk ke sini, lalu tambahkan new directory tadi, namun ditambahkan /bin. Di sini saya sudah menambahkan. Namun ini program 1 ini adalah nama lain dari program files. Saya ganti namanya agar tidak terjadi error waktu menjalankan program. Nanti apabila direktorinya terdapat spasi. Di sini sudah ada. Lalu selanjutnya kita masuk ke command prompt untuk memeriksa versi dari Java yang sudah kita install dan juga mengecek apakah instalannya sudah benar atau masih ada error. Di sini kita mengetik Java version. Di sini Java sudah terinstall 180202. Lalu selanjutnya kita menginstal Apache Hadoop-nya. Di sini saya mencari di Google Hadoop versi 3.2.0. Setelah itu masuk ke website resmi dari Apache Hadoop, lalu download file tar.gz-nya. Di sini saya sudah mendownload dan sudah menginstalnya. Saya install di direktori C Hadoop. Dan folder ini sebenarnya namanya bukan Hadoop, awalnya adalah Hadoop 3.2.0, namun saya ganti menjadi Hadoop saja agar nanti sewaktu pemrogramannya lebih mudah. Setelah diinstal, kita masuk ke data, masuk di lib. Kita masuk ke folder etc, lalu folder Hadoop. Lalu kita mengkonfigurasikan 5 file, yaitu core site, mapred site, yarn site, HDFS site, dan Hadoop environment. Menggunakan Notepad++. Bagi yang belum memiliki Notepad++, bisa diinstal lebih dahulu. Tadi adalah core site, Hadoop environment, HDFS site, mapred site, dan yarn site. Di sini 5 ini dipilih, lalu klik kanan, edit with Notepad++. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya. Untuk HDFS site sendiri, pada awalnya tidak terdapat program ini. Saya menambahkannya terlebih dahulu untuk sebagai settingan awal dari folder namenode dan datanode. Untuk Hadoop environment sendiri, yang ditambahkan adalah direktori dari Java-nya. Di sini saya menuliskan Java Home sama dengan direktori Java yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu untuk core site ditambahkan kode ini untuk men-setting dari localhost-nya. Lalu untuk yarn site ini ditambahkan kode ini untuk mengkonfigurasikan dari node manager-nya. Lalu untuk MapReduce di sini tambahkan kode ini. Untuk konfigurasi dari kode-kode ini bisa didapatkan di internet ya. Setelah 5 file ini dikonfigurasi, disimpan, lalu kita bisa keluar dari program ini. Setelah itu kita masuk ke environment variable lagi.
Lalu kita menambahkan variabel sistem untuk Hadoop. New Hadoop home. Lalu direktorinya adalah direktori instalan Hadoop-nya. Di sini adalah c/hadoop. Seperti ini, lalu klik OK. Saya sudah membuatnya. Lalu untuk patch juga ditambahkan lagi. Di sini kita klik new, tambahkan untuk c/hadoop bin dan juga c/hadoop sbin. Di sini saya sudah menambahkan keduanya. Setelah itu, karena kita menjalankan Apache Hadoop di OS Windows, kita memerlukan patch manual yang bisa di-download di GitHub. Di sini saya sudah mencarinya. Lalu kita mendownload patch manual sesuai dengan versi Hadoop yang kita install. Saya menggunakan versi 3.2.0. Setelah itu ini di-download, kemudian diekstrak. Di sini terdapat beberapa versi, kita menggunakan versi 3.2.0. Masuk ke filenya, kemudian semua file ini diekstrak, lalu di copy paste ke Hadoop, lalu ke folder bin. Di sini saya sudah menambahkan filenya, sehingga sudah bisa digunakan. Setelah itu kita masuk ke CMD lagi. Setelah diinstal, kita mengecek apakah instalannya sudah benar menggunakan Hadoop version. Di sini sudah terinstall Hadoop 3.2.0, lalu sudah di patch juga. Di sini terlihat patch dari GitHub. Setelah itu, yang pertama kali dilakukan adalah kita memformat dari name node-nya agar sinkron dengan data node. Caranya adalah hdfs name node. Di sini kita tunggu. Nah, di sini untuk video kali ini terdapat output seperti ini karena saya sudah memformatnya tadi. Lalu kita pilih no saja. Selanjutnya kita pindahkan direktori ke direktori Hadoop. Copy cd c Hadoop. Ini sudah masuk ke Hadoop, lalu cd lagi masuk ke direktori sbin. Setelah itu kita coba untuk memulai semua fungsi dari Hadoop. Start cmd. Nah, ketika memulai program Apache Hadoop akan muncul 4 lagi Windows Box seperti ini. Kita tunggu sampai setupnya berhasil. Kalau masih terdapat output teks seperti ini berarti belum selesai untuk menginisialisasi dari Apache Hadoop-nya. Kita tunggu lagi.
Kalau sekiranya sudah berhenti mengeluarkan output lagi, kita bisa cek di CMD awalnya menggunakan JPS. Nah, di sini sudah muncul 5 resource manager, data node, cloud manager, dan memnode. Apabila 4 ini sudah muncul, maka Apache Hadoop-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk ke untuk menggunakan Apache Hadoop sebagai word count. Di sini saya sudah mempunyai teks sekitar 1 paragraf. Di sini kita akan mencoba untuk menghitung frekuensi dari tiap kata yang muncul di dalam paragraf ini. Caranya adalah pertama sebelumnya kita mengecek dulu untuk localhost-nya dengan di browser localhost 9870. Ini adalah UI dari profil Hadoop. Di sini kita bisa melihat overview-nya secara keseluruhan untuk melihat name node, data node, dan juga direktori-direktorinya. Lalu kita juga mengecek localhost 8088. Di sini untuk mengecek aplikasi atau program yang nantinya kita jalankan. Kembali lagi ke program word count. Caranya adalah pertama-tama kita menulis ini Hadoop fs mkdir. S strip mkdir garis miring input underscore dir. Jadi kode ini berfungsi untuk membuat direktori baru di dalam node yang akan berfungsi menjadi word count nanti. Dan input dir ini adalah nama folder yang kita buat. Kita tekan enter. Kita tunggu sebentar sampai keluar. Nah, kalau seperti ini berarti foldernya sudah terbuat. Kalau ingin mengecek, kita bisa mengecek di localhost 9870, lalu ke utilities, browse file system. Nah, di sini sudah terbuat direktori baru yang namanya input dir. Setelah itu kita bisa mengupload file teks ini ke Hadoop. Caranya adalah Hadoop fs strip put spasi direktori dari file teks yang akan kita upload. Di sini filenya saya taruh di desktop. Kita ke properties, lalu location. Kita copy, paste, lalu ini baru direktorinya, belum ke filenya. Kita tambahkan nama filenya. Ini adalah test Hadoop. Tambahkan juga ekstensinya. Ekstensinya di sini adalah txt. Kita tuliskan juga folder tujuan atau direktori tujuan yang kita inginkan. Input dir. Enter. Kita tunggu sampai selesai mengupload. Seperti ini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan strip ls untuk melihat filenya. Hadoop ls strip ls folder input dir. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini outputnya adalah found one item. Berarti maksudnya adalah di dalam direktori input dir ini terdapat satu file, yaitu file txt yang kita upload tadi, test Hadoop. Selanjutnya, kita bisa menggunakan fungsi ini untuk membaca atau melihat isi dari filenya. Hadoop strip cat, nama foldernya input dir slash nama filenya.
Nah, di sini sudah terlihat teks yang berada di dalam file tadi. Selanjutnya, kita mulai program untuk menghitung frekuensi katanya, word count-nya. Caranya adalah Hadoop spasi path atau direktori dari program MapReduce yang ada di Hadoop. Di sini berada di folder share, lalu Hadoop, kemudian MapReduce, lalu ini Hadoop MapReduce example 320. Kita copy dulu direktorinya, path-nya, slash nama filenya. Kita copy namanya. Setelah itu kita tambahkan spasi MapReduce. Spasi word count. Ini adalah sintaks untuk menjalankan fungsi word count dari folder asal yaitu input here, lalu folder tujuan yaitu kita akan menamainya output here. Kita jalankan. Nah, ini terdapat error karena tidak ada ekstensi jar. Maaf, terdapat kesalahan. Setelah nama file ditambahkan ekstensinya yaitu .jar. Lalu kita coba jalankan lagi. Kita tunggu sampai muncul outputnya. Nah, programnya sudah mulai berjalan. Kita tunggu beberapa menit untuk Apache Hadoop-nya menyelesaikan program word count. Sembari menunggu, kita bisa melihat. Nah, kita lanjutkan lagi program word count-nya. Tadi terdapat error dikarenakan masalah di jaringan internetnya. Nah, ini sekarang setelah saya ulangi lagi, programnya bisa berjalan. Di sini terlihat map dan reduce-nya berjalan sampai selesai. Nah, di sini terlihat statistiknya. Lalu untuk melihat hasilnya, kita bisa menuliskan ini Hadoop fs strip folder outputnya. Kita bisa copy saja. Nah, di sini bisa terlihat hasil dari program word count-nya sendiri. Nah, di sini terlihat setiap kata yang ada di dalam teks tadi, lalu terdapat nilai frekuensinya. Di sini misal kata di terdapat 1 kali, kata oleh 1 kali, lalu selanjutnya kata dan terdapat 4 kali, kata ekosistem muncul 2 kali, kata hijau 3 kali, dan seterusnya sampai semua teksnya terbaca. Nah, untuk hasil data ini juga bisa dilihat melalui web yang tadi kita coba lihat di localhost 9870. Nah, kita lihat di utilities. Kita lihat di file system. Nah, di sini bisa dilihat sudah muncul folder output dir. Nah, kita bisa dilihat di sini filenya adalah ini, part R ini. Lalu untuk melihat isinya kita bisa tekan head the file first 32K. Nah, hasilnya sama seperti tadi yang ditampilkan di CMD ya. File ini bisa di-download jika diinginkan untuk diolah lagi. Nah, mungkin itu untuk contoh penerapan penggunaan Apache Hadoop untuk word count, dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai Apache Hadoop.
di video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.